Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Fatmala, NIM 121100077 dari kelas 2C, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Wahab MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Budaya Borneo. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penelitian yang saya angkat, yaitu tradisi tingkeban pada masyarakat Paritkeladi, Kecamatan Sungai Kakap. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu tradisi dan kebudayaan. Tradisi adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Hal ini juga menunjukkan bahwa orang tersebut menyukai perbuatan itu. Kebiasaan yang diulang-ulang, hal ini dilakukan secara terus-menerus karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang, sehingga sekelompok orang tersebut melestarikannya. Nah, kata tradisi diambil dari bahasa Latin yaitu trander yang bermakna mentransmisikan dari satu tangan ke tangan lainnya untuk dilestarikan. Sedangkan secara umum dikenal sebagai suatu bentuk kebiasaan yang memiliki rangkaian peristiwa sejarah kuno. Nah, tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar ataupun warisan masa lalu. Tradisi juga dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun, termasuk cara penyampaian doktrin. Jadi, tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dulu sampai sekarang. Tradisi memiliki fungsi yang pertama yaitu fungsi sebagai penyedia fragmen warisan historis yang kita pandang bermanfaat. Tradisi yang seperti onggokan gagasan dan material yang dapat digunakan orang dalam tindakan kini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Nah, fungsi tradisi yang kedua yaitu untuk memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, peranata, dan aturan yang sudah ada. Yang ketiga yaitu fungsi tradisi ialah untuk membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kecewaan kehidupan modern. Selanjutnya, hubungan budaya dan agama. Budaya adalah pemahaman suatu bangsa yang kompleks, meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, dan adat istiadat atau kebiasaan. Kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol supaya manusia bisa hidup di dalamnya. Agama Islam juga memerlukan sistem simbol, dengan kata lain, agama Islam memerlukan kebudayaan agama. Sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif, dan temporer. Agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang sebagai agama pribadi, tetapi tanpa kebudayaan agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapatkan tempat di sisi lain. Budaya memasukkan dunia ke wilayah manusia, kemudian menyebabkan manusia mengolah tanah dan membangun rumah sehingga menjadi halaman gerak manusia. Oleh karena itu, dapat dikatakan pertama, kebudayaan merupakan hasil karya, rasa, cita-cita manusia yang dapat berubah setiap waktu, ruang, dan tempat. Dengan adanya budaya, kehidupan manusia menjadi lebih terarah dan mendapatkan tempat yang semestinya di mata manusia itu sendiri. Kedua, Islam bukan produk budaya, namun budaya timbul dapat terinspirasi dari efek adanya agama itu sendiri. Interaksi antara agama dan kebudayaan itu dapat terjadi dengan pertama yaitu agama mempengaruhi kebudayaan dalam bentukannya, dan yang kedua, budaya dapat mempengaruhi simbol agama, dan yang ketiga, kebudayaan dapat menggantikan sistem nilai dan simbol agama. Agama dan kebudayaan mempunyai dua persamaan. Agama dan kebudayaan mempunyai dua persamaan, yaitu keduanya adalah sistem nilai dan sistem simbol.
Baik agama maupun kebudayaan sama-sama memberikan wawasan dan cara pandang dalam mensikapi kebiasaan. Agama dan kebudayaan mempunyai dua persamaan, yaitu keduanya adalah sistem nilai dan sistem simbol. Baik agama maupun kebudayaan sama-sama memberikan wawasan dan cara pandang dalam menyikapi kehidupan agar sesuai dengan kehendak Tuhan dan kemanusiaannya. Jadi, kebudayaan merupakan suatu penjelmaan dari manusia dalam usaha menegakkan eksistensinya dalam kehidupan. Sehingga kebudayaan adalah susunan yang dinamis dari ide-ide dan aktivitas-aktivitas yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lainnya secara terus-menerus. Untuk kemudian, agama sebagai sandaran merupakan menjadi fondasi keselamatan umat manusia. Oleh karena itu, pada prinsipnya, agama dan kebudayaan merupakan subjek dan objeknya, yaitu sama-sama terdapat pada diri manusia. Nah, berbicara tentang kebudayaan atau tradisi, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tradisi Tikeban pada masyarakat Desa Parit Keladi, Kecamatan Sungai Kakap. 7 bulan atau Pitonan di Desa Parit Keladi, Kecamatan Sungai Kakap disebut juga dengan Tikeban atau upacara tradisional selamatan terhadap bayi yang masih di dalam kandungan sang ibu selama 7 bulan. Beragamnya kebudayaan yang ada di Indonesia tersebut menjadikan masyarakat bangga dan memiliki kesadaran untuk menjaga warisan dari nenek moyang. Dalam makna pitonan atau 7 bulanan, terdapat makna simbol-simbol ritual yang berhubungan dengan ikatan lahir batin seorang manusia dimulai dari di dalam kandungan. Pada dasarnya, masyarakat Jawa bukan satu-satunya penduduk yang mengadakan tradisi Tikeban tersebut. Tetapi di tempat lain juga ada yang masih melakukan tradisi tersebut. Masyarakat Sungai Kakap masih melakukan tradisi 7 bulanan atau Tikeban untuk meminta doa agar anak ini dalam kandungannya sehat dan selamat. Ritual 7 bulanan atau Tikeban memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk meminta keselamatan kepada ibu dan anak yang berada di dalam kandungan. Secara tidak langsung, tradisi ini pada adat Jawa memberikan makna dan nilai yang tersirat bagi calon bayi yang dilahirkan maupun kepada si ibu yang mengandung. Batas 7 bulanan sebenarnya merupakan simbol dari budi pekerti agar anak yang lahir berjalan dengan baik. Secara tidak langsung, adat ini bagi masyarakat Jawa memberikan makna dan nilai yang tersirat bagi calon bayi yang dilahirkan maupun kepada si ibu yang mengandung. Dalam makna pitonan atau 7 bulanan, terdapat makna atau simbol-simbol ritual. Ritual yang dilakukan dalam acara 7 bulanan bagi masyarakat Jawa Desa Parit Keladi dapat dilihat mulai dari acara siraman, pecah telur ayam, pecah buah kelapa, dan acara selamatan kenduri. Ritual dapat memahami sebagai proses makna pesan sebuah kelompok terhadap aktivitas religi dan sistem kepercayaan yang diikutinya. Dalam prosesnya, selalu menjadi makna simbol-simbol tertentu yang menandakan proses ritual tersebut. Kegiatan ritual merupakan kegiatan adat istiadat Jawa yang sering dilakukan oleh masyarakat Jawa sebagai upaya atas mendapatkan keselamatan, kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam persalinan. Tikeban adalah tradisi dari masyarakat Jawa. Tradisi ini juga dimaksud juga dengan mitoni yang berasal dari kata pitu yang berarti 7. Upacara ini memiliki makna pendidikan bukan hanya saat dewasa saja, tetapi saat di dalam kandungan sang ibu. Dalam tradisi ini, sang ibu yang sedang mengandung dimandikan dengan air kembang dan disertakan doa yang memiliki tujuan untuk memohon doa kepada Tuhan agar bayi yang akan dilahirkan selamat dan sehat. Selanjutnya, proses atau pelaksanaan tradisi Tikeban. Proses dalam pelaksanaan upacara tradisi Tikeban yaitu ada 1. Siraman,
Siraman yaitu dilakukan oleh pemandu adat kepada suami dan istri. Tradisi ini diawali dengan cara siraman kepada wanita hamil digunakan sekar setaman atau para sepupu. Sekar setaman yaitu air yang diambil dari 7 mata air yang ditaburi oleh bunga kantil, kenanga, dan daun pandan wangi. Siraman yang dilakukan oleh para sepupu sebanyak 7 orang termasuk ayah dan ibu wanita hamil, serta suami dari calon ibu. Siraman ini bermakna pemohonan doa restu agar proses persalinan lancar dan anak yang akan dilahirkan selamat dan sehat jasmani dan rohani. Sebaiknya yang memandikan adalah orang tua yang sudah mempunyai cucu. Yang kedua yaitu ada brojolan telur ayam kampung, yaitu setelah melakukan tradisi siraman dilanjutkan dengan upaya memasukkan telur ayam dan cangkir gading. Calon ayam memasukkan telur ayam mentah ke dalam sarung atau kain yang dikenakan oleh calon ibu melalui perut sampai pecah, kemudian menyusul kedua cangkir gading diteroboskan dari atas ke dalam kain yang dipakai calon ibu sambil diterima di bawah oleh calon nenek. Dan kelapa gading tersebut digendong oleh calon nenek dan diletakkan sementara di kamar. Hal ini merupakan simbol harapan semoga bayi akan lahir dengan mudah tanpa ada halangan. Yang ketiga, membelah kelapa gading muda. Selanjutnya, pemandu adat mengarahkan kepada suami untuk membelah kelapa yang sudah diberi lukisan gambar wayang Arjuna dan Sri Kandi. Dan yang keempat, ada upacara ganti kain 7 kali. Upacara ganti pakaian 7 kali dengan kain batik dengan motif yang berbeda. Calon ibu menggunakan kain putih sebagai kain dasar pakaian pertama. Kain tersebut melambangkan bahwa bayi yang akan dilahirkan adalah suci dan mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Calon ibu berganti baju 6 kali dengan diiringi pertanyaan, "Sudah pantas belum?" Dan dijawab oleh ibu-ibu yang hadir, "Belum pantas." Sampai yang terakhir ke-7 kali dijawab pantas. Sebagai informasi, kain yang dipakai pada upacara bergantian busana memiliki beberapa pilihan motif yang semuanya dapat dimaknai secara baik. Yaitu yang pertama ada kain wahyu temurun, maknanya agar bayi yang akan lahir menjadi orang yang selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan perlindungannya. Yang kedua ada sido asih, maknanya agar bayi yang akan lahir akan selalu mendapatkan cinta dan kasih oleh sesama dan memiliki sifat belah kasih. Dan yang ketiga ada sido mukti, maknanya agar bayi yang akan lahir memiliki sifat berwibawa dan disegani oleh sekelilingnya. Dan yang keempat truntum, maknanya agar bayi yang akan lahir akan memiliki sifat berbukti pekerti, berketi luhur, dan sopan santun. Yang kelima ada semen kromo, yaitu maknanya agar bayi yang dilahirkan memiliki rasa cinta kasih kepada sesama layaknya cinta kasih ramah dan cinta kepada rakyatnya. Selanjutnya ada sido dadi, maknanya agar bayi yang dilahirkan kelak akan selalu sukses dalam kehidupannya. Setelah selesai mengenakan kain dan kebaya sebanyak 7 kali, dilaksanakan pemutusan benang lawe atau janur yang dilingkarkan di perut calon ibu. Dilakukan oleh calon ayah dengan maksud agar bayi yang dikandung akan lahir dengan mudah. Selanjutnya ada jual es dawet dan rujak. Setelah pemandu adat menyiapkan es dawet dan rujak untuk dijual kepada sanak saudara, bagi yang ingin membeli menggunakan uang dari tanah atau koin yang sudah disiapkan oleh pemandu adat. Maka dari upacara ini agar kelak anak yang dilahirkan mendapatkan banyak rezeki dan dapat menghidupkan keluarganya. Yang terakhir ada doa dan kenduri, yaitu untuk memanjatkan doa agar anak dan ibunya diberikan kelancaran saat persalinan. Selanjutnya, membagikan kenduri kepada tamu yang hadir di acara mitoni atau 7 bulanan.
sejalan dengan kedua para ahli Malioneskin dan Siberani, karena dengan melakukan tradisi tingkeban ini dapat memuaskan masyarakat dalam adat tradisi tingkeban ini. Dan juga dengan menjalankan tradisi tingkeban ini di Desa Parikladi, Kecamatan Sungai Kakap, dapat menciptakan kedamaian hati, ketenangan hati dari si ibu, si bayi yang ada di dalam kandungan dan keluarga bagi masyarakat setempat. Sekian penelitian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.